Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Erni Trisnawati, guru di SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4, Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator Ibu Ilva, Sarjana Teknik, dan pendamping praktik Ibu Ratna, Sarjana Pendidikan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tinjauan aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini penerapan kesepakatan kelas bersama guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, dipimpin sama ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.
Baik, kalau hadir semua, alhamdulillah berarti sehat semua ya. Sebelum kita melanjutkan materi yang beberapa minggu kemarin sudah kita pelajari, Ibu mau mengajak kalian dulu untuk membuat kesepakatan kelas. Apa sih itu kesepakatan kelas? Atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Coba lihat di depan itu judulnya. Ya, keyakinan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Sudah ada yang pernah membuat kesepakatan kelas? Atau kelas kalian sudah punya kesepakatan? Belum ya? Saat menyiapkan lingkungan belajar, penting untuk membuat suatu komitmen antara guru dan siswa yang dikenal sebagai kesepakatan kelas. Berarti kita nanti akan membuat komitmen bersama dari siswa dan guru. Karena kesepakatan kelas yang efektif akan meningkatkan rasa hormat, mendorong kolaborasi, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar. Jadi nanti kita mau tahu apa sih tujuannya membuat kesepakatan kelas, untuk apa kita membuat keyakinan kelas. Ada tujuannya nggak? Ada manfaatnya nggak? Oke, pasti ada tujuan dan manfaat. Sekarang kita ke manfaat memiliki kesepakatan kelas. Pertama, coba dibaca. Silo. Menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas. Ya, manfaat yang pertama, membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Elisa boleh? Nanti Ferry yang ketiga ya. Menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa. Ya, ekspektasi itu adalah keinginan. Maunya kalian seperti apa, maunya ibu seperti apa, ya. Oke, ketiga boleh Ferry tadi. Mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa. Ya, nanti manfaatnya bisa mendorong hubungan yang positif. Berarti kita akan melakukan hal yang lebih positif dan lebih baik antara guru dan siswa. Selanjutnya siapa lagi yang membaca? Alfa silakan. Membantu mencegah kebingungan dan Kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Ya, menguraikan aturan dan harapan yang diikuti semua orang. Nanti kalau sudah ada kesepakatan kelas, berarti semua harus melakukannya dengan bersama-sama ya, karena sudah sepakat. Yang terakhir, siapa yang mau membacakannya? Manfaat yang terakhir, boleh? Hal ini dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks saat belajar. Nah, manfaat yang terakhir, ketika kita sudah memiliki kesepakatan kelas, hal ini dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa lebih rileks saat belajar. Berarti kalian merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Oke, kita sudah tahu manfaatnya apa membuat kesepakatan kelas. Kita lihat selanjutnya. Ya, kalau tadi ada manfaat, sekarang kita lihat tujuan kesepakatan kelas. Tujuan yang pertama, menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Berarti ibu harus menerima keinginan kalian seperti apa, dan kalian juga harus menerima keinginan ibu seperti apa. Mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa. Karena ini keyakinan kalian masing-masing, berarti kalian bebas berekspektasi dalam hal yang positif. Membantu menetapkan harapan yang jelas, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Itu yang paling penting tadi ya. Ketika sudah ada kesepakatan kelas, kalian akan berusaha saling menghormati keyakinan dari teman masing-masing. Mendorong rasa tanggung jawab di kelas. Nah, kalian akan sulit melakukan kesalahan lagi karena sudah ada rasa tanggung jawab. Oh, saya tidak boleh seperti ini. Oh, saya tidak boleh seperti itu. Karena kesepakatan kelas kami seperti ini. Ya, memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kalau tetap ada yang melanggar, berarti
konsekuensinya apa. Baik, yang terakhir memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Ya, ini penjelasan dari membuat kesepakatan kelas. Menghormati semua siswa, diharapkan untuk menghormati satu sama lain guru dan semua materi di kelas. 2. Komunikasi nada yang sopan. Ini salah satu contoh harapan. Kalian inginnya seperti apa? Menghormati semua siswa. Komunikasi nada yang sopan dan santun harus dipertahankan selama semua percakapan debat di kelas. Misal, nomor 2 itu keinginan dari Elisa. Bu, kami maunya komunikasi kalau di dalam kelas itu tidak boleh tinggi, harus sopan. Terus ini penggunaan, ini adalah contoh kesepakatan. Coba dibaca. Contoh kesepakatan atau keyakinan nanti yang akan kalian buat sendiri. Contoh, boleh membuat yang lain seperti ini. Jujur, itu ada poin nomor 9. Siswa harus berani mengakui kesalahan. Misal, Elina maunya siswa itu jujur ketika melakukan kesalahan. Tulis nanti, saya mau teman-teman saya jujur ketika mengakui kesalahan. Terus poin nomor 8, misalnya ada yang menulis keyakinan kebijakan penggunaan teknologi. Semua teknologi yang dibawa ke dalam kelas, teknologi berarti boleh membawa handphone atau HP ya, harus mengikuti kebijakan penggunaan teknologi sekolah, harus mematuhi pedoman yang diberikan oleh guru. Misal, boleh setiap siswa boleh membawa HP, tapi HP-nya digunakan ketika ada perintah untuk menggunakan, bukan menggunakan HP ketika jam pelajaran, tapi membuka hal-hal yang negatif. Oke, ini silakan dibaca dulu. Kalau tidak terbaca, Nesha, boleh berdiri sedikit, binti Aufa. Tapi tahu ya, misal contoh, Aufa maunya kamu ekspektasinya kelas kalian ini seperti apa? Contoh, keinginan kamu. Tadi kan boleh membawa ponsel, tapi harus sesuai dengan kebijakan. Ada yang mau contoh, Bu, saya mau kelas saya itu seperti ini. Siapa yang mau memberikan contoh? Ya, Erwin. Tidak berisik saat main game. Tidak berisik saat main game. Maksudnya ketika lagi istirahat itu menghargai temannya yang istirahat yang lain, yang lagi ada. Oh, misal kita lagi istirahat, ada teman yang main game. Yang main game diminta jangan berisik karena tidak semua orang menyenangi hal tersebut. Oke, siapa lagi ya? Bu, saya pengen maunya seperti ini. Oke. Terus yang ke-10, saling menghargai sesama teman agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pastikan siswa tidak bertengkar dengan temannya. Ayo, kemarin ada yang pernah bertengkar kan di semester 1? Pernah bertengkar di semester 1? Ya. Nah, nanti kita harapkan setelah kita punya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, hal-hal tersebut bisa kita minimalisir biar tidak terjadi lagi berantem cewek sama cowok berantem gara-gara kesalahpahaman. Oke. Nah, terus nomor 3 coba, kehadiran siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Berarti bukan hanya waktu pagi saja, misal kita masuk 7.15, tapi untuk misalnya pergantian jam, habis istirahat tetap harus datang tepat waktu. Kita istirahatnya ada 2 kali, berarti datangnya juga terus tepat waktu ya. Oke. Baik, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ada hal yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang Ibu sudah punya kertas yang akan kalian tulis buat
keyakinan apa? Kalian inginnya seperti apa? Kelas kalian ini inginnya seperti apa? Kamu mau teman kamu seperti apa? Ya, boleh keyakinan masing-masing ditulis di sini, nanti ditempelkan ke depan. Jadi ke depannya kalau ada yang melanggar, tuh kesepakatan kelas kita seperti itu. Berarti kamu sudah melanggar. Oke. Ada pulpen? Kalau yang kurang, silang ya. Buat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kalian percaya, atau nilai kebaikan yang kalian percaya. Ya, tulis nilai-nilai kebajikan yang kalian inginkan. Apa ekspektasi kalian, keinginan kalian, agar kedepannya proses belajar mengajarnya berjalan dengan aman, nyaman. Mau kan? Nyaman? Mau aman kan? Iya. Baik, kalau sudah menyelesaikan keyakinan atau nilai kebajikan, sudah ditulis di kertas yang Ibu berikan tadi, silakan ditempel ke depan. Kertas kapan yang warna putih itu untuk siswa yang putra, yang warna pink itu untuk siswa yang putri. Silakan ditempelkan di depan. Antri. Rapi ya. Semangat. Sudah semua menempelkan keyakinannya? Ya, sambil menunggu Nesya selesai ya, Ibu akan coba baca. Ya, ini saat ada kegiatan. Berarti kalau lagi ada kegiatan selama ini sering tidak kompak ya. Ada yang suka kabur-kaburan. Nah, berarti lain kali harus kompak. Nah, berikutnya, selalu menghargai atau memperhatikan guru saat di depan kelas saat menjelaskan pelajaran. Karena kan suka siswa itu banyak yang tidur-tiduran, suka bengong. Oke, nah, Resti ketawa, kerasa ya. Menjaga kebersihan kelas. Berarti selama ini masih suka ada yang buang sampah sembarangan. Kedepannya tidak ada yang boleh memasukkan bekas makan ke dalam laci meja masing-masing. Tidak boleh memakai make up, lipstick yang terlalu merah. Ada ya berarti ya. Kalau sudah dibuat ini berarti kedepannya tidak boleh ya. Tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Jadi tidak boleh pakai gelang emas banyak-banyak. Nanti kalau hilang gimana? Orang tuanya nanti protes kan ke sekolah. Tidak boleh membuli teman. Oke, ini untuk siswa yang putri, bisa ke siswa yang putra. Ya, harus melepas sepatu sebelum masuk kelas supaya kelas tidak menjadi kotor. Ya, takut membawa tanah-tanah yang kotor dari luar, jadi sepatunya harus
sebelum waktunya pulang. Oke, ini ada satu lagi, tidak makan saat jam pelajaran. Berarti dia suka makan kemarin ya? Sambil belajar, ngerjain tugas, atau sambil memperhatikan guru makan? Kalau tidak ada guru. Kalau tidak ada guru, ya berarti kedepannya tidak boleh melakukan hal yang sama lagi, karena ini sudah menjadi kesepakatan kelas. Semua setuju dengan yang sudah ibu bacakan tadi, dengan nilai-nilai keyakinannya? Setuju. Ada yang merasa keberatan? Tidak. Berarti kalian bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat menjadi kesepakatan kelas. Harapannya apa? Agar proses pembelajaran ke depannya menjadi lebih aman, nyaman, tentram, dan kalian rileks untuk belajar. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini itu saja. Nanti kita minggu depan akan lanjut ke materi berikutnya. Sekarang silakan berdoa karena waktu sudah menunjukkan jam pulang. Ketua kelas dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi bersama rekan guru SMK Negeri 1 Tempilang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya Erni Trisnawati, CGT Angkatan 10, SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk saya mendeseminasikan atau mensosialisasikan tugas aksi nyata saya modul 1.4 dengan materi atau tema budaya positif di sekolah. Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan sebelumnya budaya positif di sekolah? Iya. Masih bayang-bayang ya Pak Ima ya. Ya, kenapa kita harus menciptakan budaya positif di sekolah? Kan karena tujuan kita atau tujuan dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan membahagiakan untuk murid ketika proses belajar mengajar berlangsung di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan, memaparkan tujuan dari aksi nyata menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas.
Nah, untuk bahasa kesepakatan kelas, ada Bapak Ibu yang sudah pernah membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu wali kelas khususnya. Kesepakatan kelas yang dibuat dengan keyakinan dari siswa-siswi. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Misalnya di kelas kita tidak boleh menggunakan HP ketika proses pelajaran berlangsung. Tapi itu adalah hasil kesepakatan kelas antara siswa dengan guru. Ada yang pernah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas? Belum pernah ya, nanti akan kita coba. Baik, yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Itu ada 2 tujuan dari aksi nyata. Posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Posisi kontrol ini maksudnya posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mengkakan dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa. Itu pertanyaan yang ada pada dalam diri kita sendiri. Ada Bapak Ibu yang mau memberikan umpan balik dulu, maksudnya memerdekakan. Apakah kita selama ini sudah memerdekakan siswa? Merdeka yang seperti apa? Hukum. Ayo, selama ini suka menghukum siswa ketika melakukan kesalahan? Ya. 1, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misal ada siswa yang tidak mematuhi aturan. Biasanya kita menyebutkan dengan patuhi aturan saya, atau menggunakan kata kapan bisa datang tepat waktu. Lalu kita beri hukuman, misalnya lari keliling. Ada yang pernah memberi hukuman lari keliling? Ada. Tapi bukan ibu ya. Ada. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berarti ketika siswa melakukan kesalahan, guru yang memberikan hukuman. Hukuman itu kan juga berbeda-beda. Misal Pak Yuda, siswanya datang telat, mungkin disuruh membersihkan sampah. Pak Gilang, siswa yang telat dihukum membersihkan lab. Atau Pak Ima, lari lapangan tadi. Itu sesuai dengan hukuman masing-masing. Dia tidak pernah misal. Ya. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi. Bahasa tubuh, matanya biasanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kamu. Berikutnya ada posisi kontrol. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi kita mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang membuat siswa atau murid itu merasa bersalah. Biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Beda dengan yang posisi kontrol nomor 1 tadi kan, ngomong suaranya agak tinggi dan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti wah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk karena dia sudah kita ajak ngobrol, tapi dia merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan dan telah mengecewakan orang-orang. Konsekuensinya logis dan akibat penerapan peran kontrol pembuat merasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kendala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kalau penghukum, posisi kontrol yang ketiga, tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kita ke posisi kontrol nomor 3. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Biasanya diajak ngobrol, dipanggil siswanya ketika setelah melakukan kesalahan, tapi dengan menggunakan kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya. Terus ada lagi misalnya kalimatnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Misalnya dia
naik kelasnya dibantu. Ketika kelas 11 masih melakukan kesalahan. Nah, kita mengungkit apa hal yang telah kita lakukan. Oke. Kita ke posisi kontrol yang keempat. Posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti ketika dia melanggar kesalahan. Peraturan-peraturan apa saja yang ada di sekolah kita? Ya, karena itu kan seragamnya dikeluarkan. Ya, baju siswa yang dikeluarkan, tidak memakai ikat pinggang, ya. Dan seharusnya ketika mereka berada di kelas pun harus memakai dasi ya, tapi kebanyakan siswa kita tidak menggunakan dasi. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi ketika siswanya melakukan kesalahan. Ya, karena itu kan seragamnya dikeluarkan. Ya, baju siswa yang dikeluarkan, tidak memakai ikat pinggang, ya. Dan seharusnya ketika mereka berada di kelas pun harus memakai dasi ya, tapi kebanyakan siswa kita tidak menggunakan dasi. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi ketika siswanya melakukan kesalahan. Murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan posisi ketiga dan keempat. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Yang seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kamu sudah melakukan tindakan tersebut. Kira-kira tindakan itu salah atau tidak? Atau apa yang kamu yakini sehingga kamu melakukan tindakan tersebut? Kasus yang pernah saya alami baru-baru ini, jadi ada siswa yang mentertawakan temannya yang mendapatkan nilai yang kecil, rendah. Jadi dia mengejek, waduh, masa soal mudah tapi kamu tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Padahal semua teman-teman mendapatkan nilai yang bagus. Dan teman yang diejek itu merasa dibully, merasa tidak percaya diri dan emosi, akhirnya mereka bertengkar. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan ketika menemukan kasus seperti itu? Bila pertanyaan ini saya lempar ke rekan-rekan. Oke, baik. Yang pertama, apabila saya berada di posisi seperti itu, Bu, yang pertama saya lakukan adalah saya memanggil dua orang tersebut itu secara pribadi. Jadi tidak di depan kelas, tidak di depan kelas secara rame-rame, tapi saya panggil khusus. Misalnya saya adalah guru produktif, jadi saya panggil bertiga berarti dengan saya kalau kasusnya dua orang. Nah, terus yang kedua saya menanyakan apa sih maksudnya ketika kita dapat nilai kecil itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi saya menanyakan kepada yang pihak yang pengejek tadi itu, saya menanyakan apa sih pegangan kamu, dasar kamu kalau yang kamu yakini itu nilai kecil itu buruk, itu tuh dasarnya itu apa kayak gitu, kenapa nilai kecil itu harus diejek kayak gitu. Dan yang untuk yang nilainya kecil itu kan itu juga saya carilah penyebab dia dapat nilai kecil itu apa. Nah, terus setelah tahu apa yang jadi permasalahan, maksudnya yang diyakini oleh yang pengejek tadi nilai kecilnya seperti ini, mungkin yang pengejek itu dia tidak pernah mendapatkan nilai kecil ya. Nah, bisa jadi dia anti lah dengan nilai kecil kan. Jadi ya sudah, setelah itu saya bisa memberikan masukan kepada pengejek untuk
untuk dia bersama-sama dengan yang dapat nilai kecil itu kan, jadi kalau yang pengejek itu sudah terbiasa nilai besar, ya bisa dibimbing temannya atau dibantu temannya dalam kesulitan belajar. Jadi si pengejek itu tahu kalau memang tidak semua orang itu harus selalu mendapatkan nilai tertinggi. Jadi mereka bisa jadi habis dari permasalahan itu kan, mereka bisa jadi nanti jadinya mereka berkolaborasi bersama. Jadi mereka bisa yang pengejek itu bisa jadi teachernya bagi yang yang kecil itu. Ya, artinya untuk menyelesaikan kasus tersebut, ibu tidak memberikan hukuman yang ibu berikan sendiri atas dasar ibu sendiri, tapi memberikan konsekuensi yang mereka yakini kira-kira setelah melakukan kesalahan, hal apa yang bisa membuat dia lebih baik agar temannya tadi tidak merasa rendah diri terus. Baik, terima kasih Bu Ulan. Berarti Bu Ulan sudah menjadi posisi kontrol yang kelima mungkin ya. Baik, saya akan coba mengangkat satu kasus yang baru saya temui kemarin bersama siswa. Jadi ada salah satu siswa di kelas saya, khususnya mata pelajaran saya itu melanggar aturan atau kesepakatan kelas, keyakinan yang sudah mereka buat di kelas. Jadi ada salah satu siswa yang menggunakan lipstik menor merah gitu, hampir kehitaman, dan menggunakan nail art, kuku yang merah kuning hijau itu. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Ada teman-teman yang mau memberikan umpan balik atau responnya ketika menemui kasus seperti saya? Nah, saya sebagai guru memanggil siswa yang memakai perhiasan-perhiasan dan alat aksesoris yang tidak seharusnya. Kebetulan kita mempunyai aturan sekolah bahwa siswa tidak boleh melakukan atau memakai alat make up dan perhiasan yang berlebihan. Sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi saya sebagai guru melakukan pendekatan dan menanyakan hal tersebut kepada siswa sehingga untuk hari-hari selanjutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, setelah melihat umpan balik atau respon dari Ibu Rosidawati Siagia tadi, terima kasih Ibu atas responnya. Berarti Ibu memposisikan dirimu sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman ya. Oke, kita tadi sudah 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai seorang penghukum, sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Nah, saya ingin tahu untuk guru-guru produktif yang mengajar di kelas teknik sepeda motor yang mungkin untuk siswanya lebih banyak sering melanggar aturan sekolah. Misal Pak Ima, saya minta pendapat Pak Ima, bagaimana ketika siswa di teknik sepeda motor melakukan pelanggaran yang menurut Pak Ima itu adalah tindakan yang salah. Bisa Pak Ima kasih contoh satu kasus, terus bagaimana Pak Ima menyelesaikan kasus tersebut? Oke, terima kasih Bu Erni atas kesempatannya. Kalau di jurusan teknik sepeda motor yang mayoritas banyak laki-laki ya, jadi pernah saya menemui bahwa saya menemukan kasus yang mana anak ada yang melanggar masalah disiplin ya. Dan tentunya sebelum penerapan hukuman ataupun penerapan sanksi bagi siswa, ya kami harus sepakat dulu antara saya sebagai wali kelas dengan anak-anak dari jurusan TPSM membuat kesepakatan yang kami sepakati dan memang wajib harus ditaati selama anak-anak berada di sekolah. Contohnya misalnya saya menemukan beberapa kasus pelanggaran jarang masuk ya atau bolos. Jadi kalau kami di kelas saya menemukan kalau siswa sudah lebih dari 3 hari, maka akan saya panggilan, buat surat panggilan pertama sebagai konsekuensi dari bolosnya tadi. Panggilan pertama ya kita harus memanggil orang tuanya agar bisa kita cross check
apa yang terjadi terhadap siswa selama 3 hari tidak masuk tanpa keterangan. Nah, apabila melanggar lagi 3 hari kemudian atau 3 hari keduanya terjadi pelanggaran lagi, maka saya adakan panggilan yang kedua. Ya, tentunya juga melibatkan guru BK sebagai bimbingan konselornya untuk siswa mengenai permasalahan yang menyebabkan kenapa siswa tidak masuk, dan juga harus melibatkan orang tua dalam hal ini, karena sudah panggilan kedua mungkin orang tua juga harus berperan serta, ya, berperan serta kenapa anaknya tidak masuk dan apa konsekuensi apabila terjadi kembali. Nah, bila terjadi kembali, kalau di saya ya biar lebih enaknya saya buat panggilan ketiga. Kalau memang sudah 3 kali tidak masuk lagi atau panggilan ketiga sudah terjadi, maka ya juga harus melibatkan kepala sekolah yang mendampingi. Apakah dibuat surat perjanjian yang menitik beratkan atau menghususkan atau tolong bantu aku. Konsekuensi yang akan dibuat oleh siswa itu Iya, sendiri. menetapkan hukuman yang paling keras lah, ya, Tidak terulang. agar tidak menjadi pelajaran bagi kawan-kawannya yang lain. Seperti itu yang sering saya temui, Bu Eni, di kelas saya. Karena mayoritasnya laki-laki, mungkin agak lebih susah ya. Ataupun kalau kita menerapkan dengan pendekatan-pendekatan yang agak lemah lembut, ya bisa saja. Cuman ya tadi, kadang-kadang kita ketemu yang banyak siswa yang, terutama yang bermasalah ini adalah siswa-siswa yang memang sudah berkali-kali kita ingatkan. Jadi sebelum pemanggilan, surat-surat pemanggilan kita buat itu, kita sudah ingatkan dulu, ya, kita panggil dulu kan, kita ajak pendekatan secara personal dulu, kenapa anak ini sampai tidak masuk. Nah, seperti itu saja yang kalau sering saya temui dan cara penanganan bagi saya. Terima kasih, Bu Eni. Berarti sanksi yang Bapak berikan itu dari Bapak sendiri, bukan dari hasil kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Misal siswa tadi masih mengulangi, harusnya kan konsekuensinya dari kesepakatan kelas tadi, Pak. Jadi itu dari inisiatif Bapak sendiri bisa memberikan hukuman atau sanksi tadi. Saya mau menjelaskan ini loh, kalau memang apakah ini loh yang sanksi-sanksi yang akan kalian dapatkan kalau kalian melanggar. Nah, kemudian saya presentasikan ke siswa, dan saya tidak memaksa juga, cuman saya jelaskan sebelum memulai semester itu atau di awal semester saya sudah menjelaskan ke siswa ini konsekuensi atau sanksi-sanksi yang akan kalian dapatkan. Bagaimana, apakah kita deal dengan kesepakatan ini? Nah, kalau mereka menyatakan ya deal Pak, nah, seperti itu, oke. Artinya ya kita yang buat ini adalah kesepakatan verbal saja antara wali kelas dengan anak didik, seperti itu. Baik ya, jadi konsekuensinya itu atas persetujuan guru dan peserta didik. Iya. Ya. Terima kasih Pak Emah. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah 3 orang rekan sejawat kita yang memberikan respon atau umpan balik, Ibu Ulan, Pak Ima, dan Ibu Rosida dari 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, inilah baiknya kita membuat kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran atau di awal semester. Setiap guru mata pelajaran boleh memberikan kesepakatan kelas masing-masing, karena kan setiap guru juga berbeda kepentingan dengan siswa. Jadi awal ajaran baru, misal Bu Ros mempunyai kesepakatan kelas dengan siswanya, bisa tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan.
siswa boleh datang telat minimal 5 menit dan banyak kesepakatan-kesepakatan yang lain. Ketika melakukan kesalahan, apa sanksi apa yang akan kalian dapatkan? Itu kita minta siswa yang memberikan. Oh Bu, Pak, kalau ada yang melakukan ini, kami harusnya melakukan untuk memperbaiki kesalahan kami. Jadi kita bukan sebagai penghukum. Misalnya, kamu datang telat berarti kamu tidak usah masuk lagi pelajaran Bapak. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Kamu minggu depan harus membuat menyimpulkan pelajaran Bapak selama 1 minggu. Itu adalah konsekuensi yang dibuat dari satu pihak. Sementara kita tidak tahu siswanya nyaman atau tidak. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif tadi jika kesepakatan atau aturan-aturan itu hanya kita yang buat tanpa membuat siswa menjadi nyaman. Itu tadi tujuan kita membudayakan budaya positif di sekolah dengan 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, apakah ada rekan-rekan lagi yang mau memberikan umpan balik atau responnya? Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya untuk tugas aksi nyata saya dengan tema budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir di desiminasi saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Yang semangat guys. Hai guys. Apa nikmatnya? Memutik sampah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Ayasi dari kelas 10 DKV. Tadi kami telah membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Erni. Saya sangat merasa bahagia dengan nilai-nilai kebajikan yang saya dan teman-teman saya yakini. Harapan saya setelah adanya kesepakatan kelas ini, kedepannya proses pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan nyaman. Semoga kelas kami dapat menjadi contoh kelas untuk kelas-kelas lainnya, dan terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Sepitri dari kelas 10 DKV. Hari ini saya merasa sangat bahagia karena kami telah selesai membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan masing-masing. Semoga kesepakatan yang telah sudah dibuat bisa kami terapkan hingga ketika belajar di kelas. Saya dan teman-teman bisa merasa nyaman, aman ketika belajar di kelas. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Andrea, guru dari jurusan Teknik Sepeda Motor SMKN 1 Tempilang. Pada kesempatan ini saya akan memberi umpan balik terhadap penjelasan oleh calon guru penggerak dari Ibu Erni Trisnawati. Setelah saya mendengar penjelasan tentang budaya positif di sekolah mengenai cara pembelajaran dan cara penanganan siswa dalam hal pemberian hukuman, saya merasa saya merasa kurang tepat untuk mengaplikasikan budaya positif kepada siswa terhadap pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Dalam hal ini mungkin saya terlalu menekankan pendapat pribadi saya untuk pemberian hukuman. Saya akan berusaha membuat kesepakatan yang kami sepakati antara saya dengan peserta didik untuk menerapkan budaya-budaya positif apa ataupun konsekuensi apapun yang akan diterima peserta didik melalui kesepakatan yang sudah kami sepakati di dalam kelas. Harapannya ke depan dengan kesepakatan yang telah kami buat tadi, saya berharap bahwa siswa akan merasa tidak terbebani, merdeka, dan damai dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama mereka berada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya Rosidawati Syagian, mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Tempilang. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif dari Bu Erni Trisnawati, saya menyadari ternyata di lapangan ketika saya menemukan siswa bermasalah atau melanggar peraturan. Mulai, Bu. Atau melanggar peraturan sekolah, sanksi yang saya berikan ternyata masih salah seperti 5 poin yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erni Trisnawati. Dari poin 1 sampai 4, berapa poin yang sering saya lakukan masih kurang tepat atau kurang bagus menurut poin yang sudah dijelaskan. Hal tersebut bisa membuat siswa merasa terbebani atau tertekan. Jadi saya menyimpulkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus memahami kebutuhan siswa. Mulai dari hal terkecil dan karakter-karakter mereka, serta keunikan-keunikan dari siswa, kita harus memenuhi kebutuhan mereka, dan kita harus membuat kesepakatan antara guru dengan siswa, kesepakatan di tempat yang terkecil, misalkan dari lingkungan kelas, apa yang mereka butuhkan di dalam kelas atau di luar sekolah, sehingga budaya positif tercipta dan mereka merasa bahagia atau happy ketika kegiatan belajar di kelas dilaksanakan. Terima kasih. Refleksi. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Ukuran keberhasilan dalam aksi nyata ini adalah jika sekurang-kurangnya 80% murid telah menunjukkan budaya positif sesuai kesepakatan kelas yang telah disusun bersama. Setiap pelanggaran yang terjadi
akan dibuat catatan untuk refleksi dalam implementasi dan penguatan budaya positif.